Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berikut adalah video demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Perkenalkan, saya Kiki Yunisa Putri dari SLB Negeri Kandangan, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Dengan fasilitator Raden Roro Ani Anjarwati SPD MPD dan pengajar praktik Muhammad Syahrawardi SPD. Untuk mewujudkan sebuah visi, kita menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Apakah inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Pendekatan yang digunakan adalah model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Tahapan inquiry apresiatif dalam bahasa Indonesia disebut alur Bagja. Mulai dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Visi saya sebagai guru penggerak adalah mewujudkan disabilitas yang berakhlak mulia, kreatif, dan mampu hidup mandiri di masyarakat berdasarkan profil pelajar Pancasila. Berakhlak mulia merupakan dimensi P5 beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Peserta didik dikatakan berakhlak mulia jika peserta didik memiliki keyakinan yang kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjalani kehidupan dengan perilaku yang baik, jujur, dan bertanggung jawab. Peserta didik dikatakan kreatif jika peserta didik mampu menghasilkan ide-ide baru, berpikir di luar batas, dan menemukan solusi inovatif untuk masalah-masalah yang dihadapi. Selanjutnya, peserta didik dikatakan mandiri apabila peserta didik mampu mengambil inisiatif, bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka sendiri, serta mampu belajar dan berkembang secara independen. Dari visi yang saya buat, muncullah prakarsa perubahan diri. Saya merencanakan prakarsa perubahan diri, yaitu meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik melalui pembelajaran yang menyenangkan. Berikut adalah alur Bagja berdasarkan prakarsa perubahan diri yang saya buat. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang muncul adalah apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan agar kemampuan numerasi peserta didik meningkat. Tindakan yang saya buat dari pertanyaan yang muncul adalah berkonsultasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk mengeksplorasi ide-ide yang mungkin dapat diterapkan dan mencari berbagai literatur yang membantu dalam meningkatkan numerasi. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, siapakah yang sudah berhasil meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik melalui pembelajaran yang menyenangkan? Aktivitas apa yang mampu membuat peserta didik merasa senang berhitung? Situasi yang seperti apa yang dapat kita lihat dalam meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik? Dan keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya dalam mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik? Tindakannya adalah mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik dan berkomunikasi dengan peserta didik untuk mengeksplorasi pembelajaran yang menyenangkan menurut peserta didik yang dapat meningkatkan kemampuan numerasi. Yang ketiga adalah gali mimpi. Pertanyaannya adalah bagaimana perasaan saya jika kemampuan numerasi peserta didik meningkat? Apa saja hal-hal baru yang saya lakukan setelah berhasil meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik? Tindakannya adalah membuat deskripsi lingkungan belajar yang menyenangkan dalam meningkatkan numerasi peserta didik
dan melakukan refleksi terhadap peserta didik dan rekan sejawat. Selanjutnya, jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, apa langkah paling sederhana yang dapat dilakukan? Apa tindakan yang dapat dilakukan untuk mendukung tercapainya pembelajaran yang menyenangkan? Tindakan yang saya lakukan adalah membuat daftar pertanyaan untuk berdialog dengan peserta didik tentang pembelajaran apa yang membuat peserta didik senang dengan numerasi, menyusun strategi pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik, dan melakukan evaluasi secara bertahap terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan kegiatan meningkatkan kemampuan numerasi peserta didik dengan pembelajaran yang menyenangkan? Kapan kegiatan ini akan mulai dilakukan? Apa indikator keberhasilan kegiatan ini? Dan siapa yang bisa mengarahkan dan memonitoring kegiatan ini? Tindakannya adalah berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk menyusun program kegiatan, menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan dan monitoring, melakukan evaluasi kegiatan dan rencana tindak lanjut, melibatkan pengawas, kepala sekolah, dan orang tua siswa. Demikian, semoga video ini dapat menginspirasi. Jalan-jalan beli seblak, makannya di atas ayunan. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.